Itu hatinya sudah mukasyafah. Orang-orang seperti itu ada, memang ada, Pak. Jadi firasatnya itu selalu tepat, padahal dia nggak sengaja. Tapi tiba-tiba terbuka langsung paham, oh orang ini. Makanya kayak siapa? Abu Hanifah itu kan mukasyafah, Pak. Abu Hanifah itu tahu ada orang setelah zina itu tahu, dilihat dari kepalanya, oh ini kepalanya kok kayak babi. Jadi itu tahu, oh ini orang ini baru mencuri, itu terlihat kepalanya kayak tikus. Itu orang-orang mukasyafah. Akhirnya sampai apa? Abu Hanifah itu berdoa pada Allah, ya Allah hilangkan rasa mukasyafah saya, hilangkan. Karena ini malah menjadikan saya suudzon ke orang-orang. Saya nggak akan tenang nanti ibadah. Jadi ternyata wali itu malah nggak pengen jadi wali, Pak. Wali lah, awake dhewe kan enggak. Awake dhewe jadi wong biasa, takwa era sempurna tapi malah pengen jadi wali. Lah makanya dalam hikam, dalam kitab hikam itu orang itu nggak boleh mengejar mukasyafah, mengejar karena itu perkara gaib. Yang dikejar itu harus takwa dulu, karena itu yang bisa terjangkau. Ya udah, yang kita fokuskan sekarang yang penting sholat, jangan zina, jangan nyuri, jangan mengambil hak orang lain. Wes pokoknya urusan takwa ini kita maksimalkan. Nanti kalau sudah takwa, otomatis ingat-ingat Allah sendiri, dikir-dikir sendiri, otomatis ingat Allah sendiri. Nah, terus setelah itu, ya nanti otomatis terus sama Allah ya dimukasyafahkan sendiri. Jadi nggak usah mikir bagaimana ini cara saya biar mukasyafah. Wiritan la ilaha illallah ping 1000, la ilaha illallah. Tapi bar ngono balik ke masjid sendalnya jiko sing apik. Atau minimal setelah dzikir, setelah Isya nyantai-nyantai ngobrol dengan temennya di pinggir masjid, rasan-rasan. Iya pun percuma tuh tadi. Dzikirnya di dalam masjid tadi kan percuma. Karena takwanya belum sempurna. Yaitu makanya saran ulama, takwanya dulu dikejar. Takwanya dulu. Enggak usah mengejar hal yang gaib, itu urusan Allah itu. Yang disuruh Allah itu kita itu suruh takwa. Ya ini contohnya ini. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi terhadap manusia la'allahum yattaqun, supaya mereka takwa. Jadi enggak disuruh la'allahum yakshifun agar mereka mukasyafah, enggak. Yes, la'allahum yattaqun, yes, biar takwa dulu. Memang targetnya takwa. Hudal lil muttaqin itu kan alif lam mim itu. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya memang kita itu yang bisa jangkau ya takwa itu, ya kita kejar takwa itu. Nggak usah ngejar jauh-jauh pengen mukasyafah kayak wali. Malah banyak wali yang nggak pengen mukasyafah, nggak tenang, karena malah ngerti apa-apa, malah nggak enak ngerti apa-apa. Jadi ngerti kalau orang ini lagi barusan rasan-rasan, malah nggak enak. Penaan jenengan ngerti selalu apa-apa, yang penting wiritan. Amin. Jadi ya sebegitulah ya. Jadi artinya kita nggak usah punya keinginan yang menggebu-gebu ke makomnya makom para wali. Artinya kehebatannya. Tapi kalau untuk kualitas kesolehannya ya kita harus mengejar. Kualitas takwanya mereka kita harus kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ini titik. Ayat ganti ayat baru. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nah ini juga urusan haram ini, Pak. Wala taqulu lan aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Ai la yakul. Tegese aja mangan sapa ba'dukum sebagiane sira kabeh mala batin ing bondone sebagian kang meneh bil batili dengan batil. Batil itu artinya ai al harami itu ya, dari di tafsirnya ay al harami, tegese haram syar'an ing dalam cara syara. Kasarikoti koyok nyolong wal ghusbi lan gosok. Dulu pertemuan ya di masjid ini insyaallah sudah juga saya pernah terangkan. Jadi bedanya antara gosok dengan nyolong, sarikoh. Jadi kalau sarikoh itu nyolong harta, lah hartanya itu ada di tempat yang sudah selayaknya. Kalau bahasa kitabnya fihir zimisli. Contoh ya, contoh umpama
Sepedol ini sudah menempat di lemari. Lemari itu memang tempat nyimpen selayaknya. Berarti kalau ngambil sepedol ini di lemari sepedol, berarti itu namanya nyolong. Tapi kalau sepedol ini ya di sini, di meja ini setelah kita sholat isya, kita pulang, sepedolnya ada yang ngambil. Ini namanya bukan nyolong, gosok, karena dia tidak menempat fi hirzi misli, tidak menempat di tempat yang semestinya. Motor, nggak tahu kalau motor itu di depan kayak ini tempat semestinya nggak ini? Semestinya. Karena nanti menjadikan hukumnya beda. Kalau sudah disimpan di tempat semestinya, baru namanya sarikoh, nyolong, garasi dan sebagainya. Makanya sendal itu kan bahasanya dia namanya gosok, Pak. Karena sendal itu kan tidak di tempat semestinya toh ini. Ting telecek nang pinggiran. Kan seharusnya ada tempat takraannya sendiri itu. Lah baru kalau sudah di tempat semestinya kok diambil, baru sariko. Itu kalau bahasa kitabnya fi hirzi misli. Tapi semuanya ya haram loh ya, bukan berarti kalau gosok semua haram. Ini bagian dari bagian dari wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian, harta di antara kalian dengan batil, dengan haram. Mengapa pakai redaksi wala takulu? Karena umumnya kebutuhan paling pokok itu adalah makan. Ini hanya sebagai contoh saja. Seharusnya ya nggak hanya makan, gosok sendal ya termasuk. Yang penting mengambil hak orang lain tidak izin. Wis hati-hati Pak. Hati-hati. Wis ngeri pokoknya, wis ngeri. Ini dalam tafsirnya diteruskan ai wal maksi. Maksu itu pungli. Nah. Hati-hati wis pokoknya. Iki aku ya wani ngomong tok ini gitu prakteknya angel. Wal maksulan pungli wan nahbulan ngerampok.